Penasaran, apa hal yang menurut lu lumrah dipahami orang sebagai bentuk kebenaran dan harus dilakukan, tapi sebenarnya itu fatal dampaknya dalam dunia finansial gitu? Ya pertama kita harus terbuka ke diri kita sendiri. Terus kedua orang harus memiliki tujuan sih. Banyak orang ini yang tidak realistis dengan tujuannya. Banyak orang ini yang selalu memiliki angan-angan yang terlalu dilebih-lebihkan tentang potensi masa depannya. Padahal saya dari dulu selalu punya prinsip bahwa orang tuh masalah keuangan tuh harus realistis. Orang harus sangat realistis dengan tujuan keuangannya. Supaya ya kedepannya planningnya ini bisa jauh lebih bagus kalau orang punya realistis. Nah, keadaan sebenarnya di Indonesia itu seperti apa ya di kacamata lu gitu loh? Kalau sekarang memang banyak sekali anak muda ini yang harusnya lebih melek tentang keuangan. Namun pos-pos mereka ini kabur atau tujuan-tujuan keuangannya ini kabur. Karena banyak sekali kalau kita ngomong sekarang distraksi yang ada di Indonesia ini. Distraksi dari segi konten, distraksi dari segi kebudayaan orang tuh FOMO, distraksi dari budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Oke, karena gue penasaran nih, sebenarnya kayak apa sih kebiasaan, menurut lu ya, menurut lu, kebiasaan Indonesia yang sebenarnya ini nih harus diubah nih menurut lu, tapi orang belum sadar itu diubah gitu dalam aspek finansial. Apa sih? Misalnya orang ngambil KPR dengan cara A kah, atau orang yang katakan misalnya orang yang main kripto dengan cara B kah, atau apa gitu? Ya, menurut saya pribadi, ya orang harus menyadari sih bahwa jebakan utang konsumtif itu berat. Oh, oke. Karena di tempat saya tinggal, balik lagi, karena kan orang pasti banyak terbentuk ya dari keadaan sosial dan juga di mana ia tinggal. Di tempat kita selalu ada kebudayaan di mana gengsi kita tinggi. Kita sangat prideful. Kita rela berhutang untuk punya rumah dan juga perabotan rumah yang bagus supaya kita nggak malu sama tetangga. Dan kebudayaan utang untuk hal-hal yang saya ngomong konsumtif itu tinggi sekali. Dan memang faktanya di Indonesia ini kebanyakan kasus gagal bayar itu juga tentang utang-utang yang sifatnya itu bukan yang produktif tapi utang yang sangat konsumtif. Jadi itu jebakan gengsi dan juga gaya hidup dengan utang yang terlalu tinggi itu menurut saya pribadi menjadi belenggu saat ini. Tapi bang, Tapi bang, kalau nggak iPhone nggak keren. nah